Hai Sobat Ngobras, bertemu lagi dengan podcast BP2JK Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengadaan konstruksi dengan topik hindari kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan jasa konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini narasumbernya adalah Mbak Sharon. Oke Mbak, langsung saja nih, banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana terkait proses pengadaan konstruksi. Nah, pertanyaan pertama terkait masalah proses evaluasi, Mbak. Proses evaluasi itu sebenarnya apa sih, Mbak? Jadi untuk proses evaluasi, khususnya untuk paket konstruksi, itu ada dua tahapan. Proses evaluasi penawaran, kemudian proses evaluasi kualifikasi. Proses evaluasi penawaran ini sendiri terdiri dari evaluasi administrasi, kemudian evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan proses evaluasi itu, Mbak, calon penyedia kan berusaha melakukan penawaran terbaik terkait ketika mereka melakukan proses tender. Dari penawaran terbaik itu, ada beberapa calon penyedia yang melakukan beberapa kesalahan dan akhirnya mereka tidak terpilih ataupun menang dalam proses tender. Nah, terkait dengan kesalahan-kesalahan calon penyedia ini, biasanya kesalahan seperti apa sih Mbak yang mereka lakukan? Ya, jadi mungkin kita bahas dulu dari tahapan yang pertama ya. Dari evaluasi penawaran itu kan ada evaluasi administrasi. Pada umumnya itu kesalahan terjadi pada jaminan penawaran apabila ada yang dipersyaratkan oleh Pokja. Mungkin terkait nama paket, kemudian nama Pokja pemilihan, besaran nominal, maupun masa berlaku dari jaminan penawaran itu sendiri. Kemudian terkait yang kedua itu untuk evaluasi teknis, mungkin bagian personil atau peralatan itu biasanya sudah terkontrak di paket lain. Atau yang kedua juga ya. Atau yang kedua itu kapasitas peralatan tidak sesuai. Jadi sesuai episode sebelumnya ya, dibahas bahwa bab 3, bab 4, bab 5 itu harus memang benar-benar dipahami. Jadi fokus di situ dulu. Jadi ketika kapasitas, misalnya kapasitas peralatan yang dipersyaratkan itu menulis kata misalnya minimal, jadi itu adalah syarat minimal, tidak boleh lebih rendah daripada itu. Dan misalnya apabila ditentukannya range, ada rentang tertentu, rentang kapasitas tertentu, maka kapasitas peralatan yang ditawarkan itu tidak boleh lebih rendah dari batas bawah dari range tersebut dan tidak boleh lebih besar daripada batas atas dari range tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin kesalahan yang umum adalah RKK. Jadi identifikasi bahaya, kemudian dari uraian pekerjaan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan itu tidak sesuai. Kemudian ada juga evaluasi kualifikasi. Jadi untuk kualifikasi itu kan menyangkut data-data perusahaan yang memang sudah dimiliki oleh perusahaan. Mungkin terkait akta pendirian, NIB, akta perubahan, SBU. Kesalahan yang umum itu biasanya adalah dokumen yang lupa di-upload oleh penyedia. Misalnya ada yang ketinggalan, atau misalnya SBU yang dipersyaratkan tidak sesuai, atau mungkin masa berlakunya sudah berakhir. Mungkin seperti itu. Baik, terkait dengan kesalahan-kesalahan calon penyedia ini dalam hal ketika mereka melakukan proses tender, dipilihlah penawaran terbaik begitu ya Mbak ya. Nah, solusinya seperti apa sih Mbak ketika calon penyedia ini melakukan beberapa kesalahan dan akhirnya mereka tidak bisa menang tender? Nah, solusi menurut Mbak Sharon apa nih biar calon penyedia ke depannya tidak melakukan kesalahan yang berulang seperti itu? Iya. Jadi yang pertama mungkin paham aturan dulu, paham aturan yang diminta di dokumen pemilihan itu seperti apa. Fokus di bab 3 yaitu instruksi kepada peserta atau yang biasa kita sebut IKP. Kemudian bab 4 lembar data pemilihan atau LDP. Kemudian bab 5 lembar data kualifikasi atau LDK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu periksa kelengkapan. Jadi di cross check kembali apa yang dimintai dokumen pemilihan. Kemudian apa yang sudah disiapkan oleh perusahaan, jangan sampai terulang kesalahan, misalnya ada yang ketinggalan di upload atau misalnya ada kesalahan tidak sesuai dengan yang dimintai dokumen pemilihan. Kemudian yang terakhir adalah pastikan semua dokumen yang sudah disiapkan oleh penyedia itu terupload di sistem. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak kepada Mbak Sharon sebagai narasumber pada podcast kali ini. Semoga kedepannya kepada para calon penyedia untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan, untuk kedepannya bisa menang dalam proses tender selanjutnya. Dan jangan lupa
kepada Sobat Ngobras untuk bisa subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa untuk follow IG dan akun TikTok BP2JK Sulawesi Tengah. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di akun channel YouTube kami dan akun medsos kami lainnya. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Salam Ngobras.